Nah, sekarang kita sampai pada puncak penghargaan, yakni Best of the Best Carvaganza Editor Choice Award 2023. All new Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid yang dirilis di Indonesia pada akhir tahun 2022 lalu. Mobil ini baru dikirim ke konsumen sekitar pada bulan Maret 2023. Kenapa mobil ini layak disebut sebagai mobil terbaik Carvaganza Editor Choice 2023? Simak alasannya. Ketika kami memilih all new Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid untuk mendapatkan penghargaan Best Hybrid Car Award dan Best Product Development Award, terjadi perdebatan cukup sengit di meja redaksi. Setiap editor mengeluarkan kata-kata mantra dan opininya. Innova Zenix kami pilih dari lebih 150 mobil yang dirilis di Indonesia maupun yang sudah kami coba sepanjang periode Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2023. Dari lebih 150 mobil itu, kami memilih 65 mobil untuk masuk nominasi dan kemudian memilih para finalis dan para juaranya. Pada akhirnya, Innova Zenix kami nobatkan untuk mendapatkan dua penghargaan tersebut, yakni Best Hybrid Car Award dan Best Product Development Award. Dalam tradisi Carvaganza Editor Choice Award, memang umumnya kendaraan yang dinobatkan sebagai Best of the Best memenangi lebih dari satu penghargaan. Sebetulnya, dua penghargaan itu masih bisa diperdebatkan di meja redaksi. Namun, ada mantra pamungkas yang membuat room perdebatan diam ketika kendaraan ini dinobatkan sebagai Best of the Best, yaitu Building Story. Nyaris seluruh anggota keluarga redaksi Otomedia Group adalah saksi sejarah yang tumbuh bersama kendaraan ini. Kami menyaksikan hampir semua lompatan Kijang sejak tahun 1977 sampai dengan November 2022, di mana Kijang Innova teranyar dengan mesin hybrid diluncurkan. Para editor mengamini bahwa modernisasi adalah kunci sukses Innova Zenix Hybrid Electric Vehicle. Sebetulnya banyak pabrikan atau bahkan ada pabrikan yang merilis mobil-mobil hybrid. Tapi Zenix mempunyai tempat istimewa di pikiran para editor. Misalnya dari sisi desain. Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid ini memberikan kesegaran baru, bukan lagi MPV boxy yang mungkin agak membosankan bagi kalangan media seperti kami. Dia justru hadir dengan tarikan body style yang baru yang mirip dengan SUV. Dibuat lebih macho dengan bentuk bodi yang sedikit bulky jika dilihat dari samping. Namun heritage keluarganya tidak hilang, yaitu sebagai kendaraan 7 penumpang. Karena tahta yang begitu lama dipegang, tampilan tetap membiaskan pikiran konsumen. Modernisasi lain yang disuguhkan oleh Toyota pada Kijang Innova Zenix Hybrid ini adalah mesin baru. Pabrikan menamainya Dynamic Force Engine, yaitu mesin yang dibangun berdasarkan platform Toyota New Global Architecture. Dengan kubikasi 2000 cc dan mesin hybrid berkode M20A FXS yang merupakan hybrid teranyar, hybrid generasi kelima. Dengan pemakaian mesin tersebut, konsumsi bahan bakar mesin konvensional Zenix menjadi lebih efisien. Meski lebih irit, performa Innova Zenix tidak dikorbankan, tetap tangguh dan responsif di kelasnya. Dalam hal kenyamanan, pabrikan menyempurnakan bagian interior, terutama dashboard dan konsol tengah. Menghadirkan layar sentuh lebih besar antara 9
dan 10 inci dengan desain tuas transmisi yang kekinian. Toyota Indonesia melengkapi varian hybrid tertinggi atau Q dengan Captain Seat Automat yang tidak didapat pada varian lainnya. Selain layar besar 10 inci yang berada di dashboard, Toyota juga melengkapi display yang berukuran 10 inci di baris jok kedua. Display tersebut sudah terkoneksi dengan smartphone dan keduanya bisa menampilkan gambar dan video yang berbeda. Tak lupa pula kelengkapan keselamatan yang dimiliki oleh Innova Zenix Hybrid ini yang terangkum dalam Toyota Safety System atau TSS. Rasanya nggak pas ya menobatkan all new Toyota Kijang Innova Zenix ini sebagai best of the best Carvaganza Editor Choice 2023 tanpa merasakannya kembali apa aja sih kelebihan dari Kijang Innova Zenix ini sehingga ia dinobatkan sebagai best Carvaganza Editor Choice yang ke-6. Nah, untuk melihat apa aja sih kelebihan dari Innova Zenix ini, maka kami meminjam pada PT Toyota Astra Motor Innova Zenix varian tertinggi, yaitu all new Toyota Kijang Zenix Hybrid HEV eCVT TSS Modelista. Modelista ini adalah perusahaan aksesori resmi dari Toyota yang berada di bawah naungan Toyota Customizing and Development, yang menaungi bukan cuma Modelista, tapi juga menaungi TRD dan Gazoo Racing. Nah, kalau Gazoo Racing dan TRD lebih pada performance dan sporty, sedangkan Modelista adalah perusahaan aksesori yang membuat kendaraan itu lebih terlihat menjadi lebih elegan dan mewah. Makanya memang ini versi teranyar ini semuanya serba baru. Apalagi tipe tertinggi Modelista yang kita pakai pada hari ini. Untuk kokpitnya didesain menjadi lebih driver oriented. Artinya posisi duduk menjadi lebih commanding. Makanya kenapa Innova Zenix ini disebut sebagai multi-purpose crossover. Ia sudah meninggalkan sedikit karakter MPV-nya dibandingkan yang sebelumnya. Meskipun core-nya sebagai mobil 7-seater dan juga mobil yang nyaman, mobil yang lebih modern, mobil keluarga itu tetap ada gitu loh. Satu lagi contoh kenapa Innova Zenix ini menjadi lebih driver oriented adalah desain kabin. Desain kabin pada bagian pengemudi dibuat lebih driver centric dengan konsol tengah yang sudah berubah dibandingkan yang sebelumnya, di mana beberapa tombol pengaturan. Di sini ada tombol pengaturan electric parking brake, kemudian ada brake hold, kemudian ada drive mode, kemudian ada bahkan di sini ada EV mode, dan juga ada traction control. Nah, pada bagian setir untuk tipe Q, khususnya untuk tipe Q itu sudah dilengkapi oleh pedal shifter serta sejumlah tombol pengaturan. Di sini bisa mengatur display TFT maupun untuk mengaktifkan dan menonaktifkan TSS. TSS adalah Toyota Safety System yang merupakan peranti keselamatan tercanggih saat ini yang dimiliki oleh Toyota, dan TSS yang dipasang di Zenix Hybrid ini adalah TSS 3.0 yang merupakan TSS teranyar dan tercanggih yang dimiliki oleh Toyota pada saat ini. Kemudian juga driver oriented yang dikemas pada Toyota Zenix ini terlihat pada bagian trim pintu ya. Trim pintunya dibuat sedemikian rupa sehingga kita merasa seperti kayak di kokpit pesawat.
kita merasa mengendarai mobil ini menjadi lebih nyaman. Kita merasa kayak ownership terhadap mobil ini begitu tinggi gitu loh. Makanya kenapa disebut sebagai multipurpose crossover. Seperti saya bilang tadi, posisi duduknya menjadi lebih commanding ya. Meskipun pengaturan posisi duduknya untuk bagian penumpang depan dan pengemudi itu masih manual. Nah, posisi duduk untuk pengaturan elektrik itu tuh justru ada di belakang. Artinya mobil ini sebagai mobil keluarga dikemas sebagai mobil family oriented, di mana jok bagian baris kedua itu bisa diatur secara elektrik. SUV crossover 7 penumpang ini diperkuat oleh mesin konvensional 4 silinder segaris 2000 cc dual VVT-i yang menghasilkan tenaga 150 HP dan torsi 184. Untuk motor listriknya diperkuat oleh motor listrik berkekuatan 1,31 kWh yang menghasilkan tenaga 111 HP. Terobosan baru nih untuk mobil Innova Zenix versi yang terbaru adalah di belakang ada dual entertainment. Dual entertainment itu ada display 10 inci yang bisa dioperasikan independen. Nah, artinya kedua-duanya bisa menampilkan gambar yang berbeda. Dua penumpang belakang bisa menikmati visual yang berbeda. Misalnya yang satu bagian kiri menonton film A, yang kedua menonton film B. Dengan tenaga 150 HP pada mesin konvensional dan motor listriknya, ini terasa cukup responsif ya, dan cukup irit untuk mobil hybrid ya. Konsumsi bahan bakarnya kalau saya lihat tadi di MID itu antara 114,6 sampai 115. Menurut klaim pabrikan, kendaraan ini memiliki konsumsi bahan bakar 115 km per liter untuk kombinasi jalan tol maupun jalan perkotaan. Sekarang kita mau bawa Innova Zenix ini ke daerah luar kota, di mana diwarnai oleh tikungan-tikungan tajam, tikungan-tikungan pendek, dan juga tanjakan-tanjakan ekstrim. Kita bawa ini ke daerah Cikidang. Yang mungkin tahu daerah Cikidang, sebuah daerah perkebunan kelapa sawit dengan kontur pegunungan, dengan tanjakan-tanjakan ekstrim. Kita lihat seberapa jauh kemampuan dari Innova Zenix ini. Nah, yang enaknya lagi, Kijang All New Innova Zenix ini sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Kita lihat gede banget dari jok pengemudi sampai bagian paling belakang, gede banget. Kalau yang sebelumnya di Toyota Kijang generasi sebelumnya ini nggak pakai ini. Jadi ini menambah kenyamanan dan keceriaan buat para pengguna Innova Zenix. Di jalanan berkelok, Innova Zenix ini terasa benar-benar responsif ya torsinya. Torsi dari mesin konvensionalnya adalah 184 Nm, benar-benar terasa responsif sekali. Kemudian setirnya juga enteng dan presisi ya. Dia objektif dalam membaca permukaan jalan. Nah, begitu juga dengan sasis monokok yang merupakan sasis terbaru yang dipakai oleh Toyota Kijang Innova ini. Dan untuk pertama kalinya Toyota Kijang menggunakan sasis monokok, meninggalkan sasis leather frame, sehingga terasa lebih nyaman. Dan saya juga merasakan
suspensinya yang sekarang nyaman ya, lebih ya empuk gitu loh, nggak terlalu kaku seperti sasis leather frame. Kalau ngomongin body roll, ini sebagai SUV crossover ya. Kalau pabrikan mengklaimnya multipurpose SUV crossover, lebih nyaman meskipun memang agak ada sedikit body roll yang terasa, tapi tidak terlalu mengganggu. Dengan fitur vehicle stability ini, Innova Zenix terasa lebih stabil dan lebih nyaman, lebih enak ditekuk dibandingin yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan karena leather, dia terasa lebih kaku gitu loh. Kita sedang berada di daerah Cikidang. Untuk efisiensi sekarang ini pada saat di jalanan Cikidang terhitung 14,9 km per liter. Yang saya baca ini adalah hasil data yang ditampilkan oleh MID TFT Color yang terdapat belakang kemudi Innova Zenix. Nah, bahkan tadi menurut penumpang belakang, kita sekarang mobil ini diisi oleh 3 orang. Satu saya sebagai host, kemudian fotografer, kemudian juga ada asisten fotografer. Dan menurut sang asisten, ternyata memang lebih enak di belakang, di bangku jok kedua jika kita bandingkan dengan mobil Kijang yang sebelumnya. Nah, sekarang kita mau cobain Innova Zenix Q CVT TSS Modelista ini di jalanan tanjakan yang curam dengan sudut ketinggiannya adalah 23,7 derajat. Gimana performa dan kinerja kendaraan ini di tanjakan seperti itu yang terletak di daerah Ciletuh, Jawa Barat. Saya untuk pertama akan menggunakan mode transmisi Eco yang biasa aja, belum mode sport. Bagaimana responsnya, dan total penumpang yang ada di dalam mobil adalah 3 orang. Nanti juga kita akan nyobain hill start assist-nya tuh seperti apa bekerjanya di puncak tanjakan yang paling curam. Nah, ini kita belum pakai mode sport, ini curam banget. Nah, ini posisi tanjakan yang paling curamnya ada di sini. Nanti kita akan mencoba hill start assist-nya di sini. Enteng saja, saya tinggal tekan gasnya sedikit. Mobil biasa saja, memang cuma 3 penumpangnya. Ya mungkin karena ini mobil sudah beredar sejak akhir tahun 2022, sudah banyak orang yang pakai. Tapi saya ingin membuktikan kenapa mobil ini mendapatkan penghargaan Best Caravaggio Editor Choice 2023. Enteng banget mobil ini tanpa effort yang banyak. Saya pernah nyoba beberapa mobil di sini, termasuk mobil Eropa dan mobil Cina. Kita putar balik lagi, kita mau nyobain. Nah, sekarang yang turunannya otomatis, kalau turunan setiap mobil bisa ya. Nanti kita akan putar sekali lagi bagaimana mencoba performa mobil ini di tanjakan yang cukup curam, dan kita akan coba hill start assist-nya. Nah, kita sekarang ada di turunan, posisi di D. Elevasi tertinggi yaitu 23,7 derajat, berada di titik sini. Dan ini tanjakan benar-benar cukup panjang ya. Kisaran dari mulai kita menanjak tadi ada tanda itu sekitar 500 meter. Sekarang saya pindahkan pada mode sport.
Nah ini, saya akan pakai mode sport, kemudian pakai pedal shifter. Ya, kelihatan ini lebih responsif, dia lebih enteng banget. Di 50 meter pertama, kemudian sekarang nih kita kisaran 50 meter kedua. 50 meter ketiga. Nah, kita mencoba hill start assist-nya di sini. Oke. Di titik inilah 23,7. Rem dulu, posisi berhenti, kita lihat nih ya. Ini saya lepas. Saya lepas. Nah, dia nahan. Beberapa detik. Ah, oke, dia turunkan. Barusan kita tarik ke gas, di gas. Ah, gampang banget. Slow, santai ini mobil. Nanggapinya dengan mode sport. Nih kita urut. Sekarang kita urut nih ya. Kita urut. Pelan. Di gigi 2. Santai banget, tapi pakai mode sport. Santai banget mobil. Dia tetap ngerayap. Cakep. Nah, itu saya langsung membuktikan bagaimana performa dan kinerja Innova Zenix QTSS Modelista ini di tanjakan yang paling curam dengan 23,7 di daerah Ciletuh. Nah, Otto dan Carvaganza lovers, demikian para pemenang penghargaan Carvaganza Editor Choice Award 2023. Semoga kalian menikmatinya dan menyimak setiap mobil-mobil yang mendapatkan penghargaan. Semoga Carvaganza Editor Choice 2023 ini bisa memberikan panduan kepada para konsumen dan pembaca kami untuk memilih mobil-mobil yang menjadi kebutuhan dan dambaan para konsumen. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Carvaganza di YouTube channel kami maupun Otto Official di channel YouTube yang sama. Terima kasih.